warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka. Di sini saya dari Dwi Hardiawanti sudah bersama seorang tenaga pendidik, yakni Ibu Devi Hardiawanti. Kebetulan beliau ini adalah guru pendidikan sejarah sama dengan saya yang sedang menempuh pendidikan sejarah di Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Langsung saja Kak, saya mau tanya, apa saja sih kendala yang Kakak hadapi khususnya sebagai seorang guru dalam mengatasi perbedaan karakteristik kepada siswa dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Kalau kendala sih sekarang kan zaman milenial ya. Milenial itu pastinya tentunya anak itu lebih identik, lebih cenderung ke HP, main handphone, gadget, game dan lain-lain. Jadi ya kendalanya cuma itu sih, untuk menanganinya ya dengan cara mungkin memberi pertanyaan tentang materi yang sudah saya jelaskan di awal sampai terakhir. Dengan itu mungkin membuat siswa itu agak lebih memperhatikan terhadap materi yang kita jelaskan, tanpa memarahi, tanpa menyubit ataupun tanpa membuli siswa tersebut, body shaming dan lain sebagainya. Tentunya dalam pendidikan body shaming, bullying itu dilarang ya. Cukup itu saja. Kemudian Kak, kalau boleh tahu, metode apa sih yang Kakak gunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran itu tidak terkesan bosan dan tetap berjalan dengan asik? Oke, kembali lagi ke zaman yang kita lewati sekarang ini adalah zaman milenial. Tentunya semua itu serba IT. Ya, saya juga harus mengimbangi pendidikan yang saya lakukan itu harus serba IT. Contohnya dengan pendidikan berbasis video, terus memberikan rekaman-rekaman tentang sejarah-sejarah para pahlawan zaman dahulu, terus memberi proyek-proyek yang mungkin sedikit agak nyeleneh ya, membuat konten TikTok tapi berbasis pendidikan sejarah. Jadi itu dirasa tidak membosankan dan lebih asik daripada metode pembelajaran yang monoton, materi seperti itu. Sangat asik ya Kak ya. Baik, cukup sekian bincang-bincang kali ini. Semoga dari ilmu-ilmu tadi dapat bermanfaat bagi calon tenaga pendidik yang ada di luar sana. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Hai, saya Nurul Hena Rizky. Saya perwakilan kelompok yang akan menanggapi wawancara Pak Dayu dengan tenaga pendidik. Nah, di situ dijelaskan kalau di era yang canggih ini, di era milenial ini menjadi kendala tersendiri bagi tenaga pendidik. Nah, mengapa? Karena hampir semua siswa itu memiliki gadget atau HP, di mana kadang mereka fokus pada HP-nya masing-masing dan tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, sebagai guru, bagaimana sih mereka mengantisipasi hal-hal tersebut? Nah, seperti melakukan sesi tanya jawab, lalu berdiskusi, simulasi, dan hal semacam itu. Nah, dalam hal metode, guru dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang dimana suasana pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan, supaya siswa tidak cepat bosan dan dengan pembelajaran yang itu-itu saja atau monoton. Nah, maka dari itu penggunaan sosial media dan video interaktif seperti pembuatan PPT, lalu podcast, seperti itu cocok sekali untuk media pembelajaran di era digital ini, di era milenial ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPK untuk mewawancarai tenaga pendidikan. Perkenalkan, nama saya Esther Karolina Putri Nugraha dan teman saya Tio Saputra. Kami akan mewawancarai dengan Ibu Sri Anwar Wiswatiba SPD yang beliau mengajar di TK Kristen Petra di Banyuwangi. Kalau boleh tahu, Ibu mengajar di TK dari tahun berapa? tahun 87. Apa sih alasan itu menjadi seorang guru? Ya karena memang senang
mulai harus belajar sebenarnya mendidik anak. Untuk kesulitan apa saja yang mengajar di TK atau untuk penganak kecil yang Sebenarnya enggak, kalau namanya seorang guru, seorang pendidik itu ya tidak ada sih kesulitan ya untuk anak-anak TK, karena kan pertama kita kan sudah mulai mengenal harus mengenal anak didik kita ya, mengenal karakter, mengenal bagaimana kita sistem pembelajarannya. Jadi ya kesulitan hampir tidak ada. Kalau suka dukanya jadi guru. Kalau saya ya suka terus jadi guru. Dukanya dukanya ya kadang-kadang kalau ngajar di TK itu kadang-kadang kalau di TK kami kan kita kan mengutamakan pelayanan ya. Di situ banyak sekali warga belajarnya yang dari tingkat bukan menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah di situ banyak sekali anak-anak yang kurang mampu. Jadi di sana itu katakanlah ada yang beberapa anak yang tidak diantar orang tuanya lah. Ketika tidak diantar ke orang tuanya itu kadang-kadang ya pipis gitu. Jadi kurang kasih sayang. iya, terus itu kita tapi ya tidak sebut duka ya, kita senang karena kita sebagai guru ya senang aja. bagaimana caranya mengatasi sekarang banyak digital atau teknologi yang canggih untuk mengajarkan mereka itu bagaimana untuk sistem pengajaran. Nah, sistem pengajarannya kita membuat sistem pembelajaran supaya anak-anak itu senang ya, bikin anak-anak itu senang, gembira. Jadi guru itu harus mampu menciptakan sistem pembelajaran yang bisa anak-anak itu senang. Jadi kalau anak-anak senang, jadi sekolah itu tidak terasa gitu loh. Kayak kita kan kalau di TK kan sistemnya belajar sambil bermain. Jadi tidak sistem belajar, jadi fokusnya juga sama anak-anak, bukan berfokus sama guru tetapi sama anak-anak. Untuk motivasi kedepannya Motivasinya ya dengan ditunjukkan orang-orang sekitar yang sudah berhasil ya, kakak-kakak kelas mereka yang sudah berhasil. Jadi anak-anak juga akan bisa memandang seperti itu, bahwa anak-anak yang sekarang ini juga mampu bisa berada seperti mereka. Terima kasih Ibu Ramdhani. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahayu. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan menanggapi video dari kelompok 3. Oke, di sini saya menjelaskan bahwa setiap pendidik harus mengetahui karakter masing-masing peserta didiknya. Mengapa seperti itu? Karena setiap peserta didik pastinya memiliki karakter yang bermacam-macam. Kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan situasi yang tidak membosankan agar peserta didik tersebut mudah untuk menangkap apa yang pendidik ajarkan serta tidak bosan. Dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa ada kendala yang didapatkan oleh pendidik dalam mengajarkan anak usia PAUD ataupun TK. Salah satunya seperti mereka menangis, berebut mainan, berantem dengan temannya, berak pada saat pembelajaran, dan ada juga yang tidak mau ditinggal orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bisa mengambil perhatian mereka agar mereka nyaman berada di lingkungan pendidikan ini. Oke, bisa dikatakan juga di usia mereka itu mereka masih sangat muda untuk menangkap hal-hal baru, dan rasa ingin tahu mereka biasanya lebih besar juga. Mereka pasti akan banyak bertanya kepada pendidik tentang apa yang mereka lihat ataupun mereka dengar. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik
harus bisa menciptakan situasi pembelajaran yang tidak membosankan agar mereka juga senang dalam pembelajaran serta bisa menanggap apa yang kita katakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Daud Isbalhaq akan dengan tugas mewawancarai orang tua. Selaku di samping saya orang tua sebagai narasumber, ada hal-hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan pendidikan. Mungkin yang pertama, bagaimana pendapat Abi tentang kondisi pendidikan saat ini? Ya, sudah cukup baik ya, sudah cukup baik, cuman perlu ditingkatkan kembali. Memang pahlawan-pahlawan kita pada saat berjuang itu kan kepengennya Indonesia maju lewat pendidikan. Anak didik ini yang perlu dibina sampai menuju Indonesia jaya. Jadi sudah cukup baik, perlu ditingkatkan kembali ya. Oke, untuk mungkin pertanyaan kedua, apakah menurut Abi pendidikan sudah berjalan dan fungsi sebagai mestinya? Ya sudah sesuai dengan fungsinya. Terus apa harapan Abi atau cita-cita Abi dalam hal pendidikan? Ya, terciptanya generasi muda yang sejajar dengan generasi muda di negara-negara lain yang maju pendidikan itu. Jadi apa-apa yang dia dapat dari dunia pendidikan itu bisa diaplikasikan di masyarakat. Jadi seperti contoh umpamanya pendidikan apa ya dalam khusus dalam bidang-bidang khusus, umpamanya kita lihat umpamanya SMK dalam hal perbengkelan, nanti selanjutnya mereka bisa mengaplikasikan di masyarakat buka usaha bengkel. Jadi mereka bisa menciptakan usaha sendiri lah, tidak bekerja kepada orang lain tetapi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kalau bisa merekrut tenaga kerja malah. Oke, kalau ngomongin 10 tahun ke depan nih, perubahan apa yang Abi harapkan dalam dunia pendidikan? Ya, berharap 10 tahun ke depan itu berharap kita ini sudah sejajar dengan negara-negara lain. Sudah sejajar dengan negara-negara lain. Jadi pembangunan pendidikan, gedung-gedung sekolah ataupun yang lainnya itu 10 tahun ke depan itu sudah merata di seluruh Indonesia, karena Indonesia ini kan terlalu luas. Jadi dari barat sampai ke timur ini 10 tahun ke depan sudah rata semua, sudah bisa diakses oleh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, guru-guru sudah tidak perlu demo-demo lagi karena sudah mendapatkan kesejahteraan gitu ya. Dan sudah meningkat lah, sudah bagus, sudah mapan, dan mereka tidak perlu korupsi segala. 10 tahun ke depan ini kalau bisa jangan ada korupsi, termasuk guru-guru sudah nggak perlu korupsi karena tingkat kesejahteraan kita sudah ditingkatkan. Kemudian para rakyat Indonesia ya belajarnya gratis ya. Untuk 10 tahun ke depan ini rakyat Indonesia ini sudah belajar gratis mulai dari TK sampai universitas sampai selesai gratis. Itulah. Oke, mungkin itu wawancara kami dari kelompok 5 terkait wawancara orang tua. Mungkin akan ditanggapi oleh kelompok yang harus menanggapi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iqbal Mahindra. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menanggapi hasil dari kelompok 5. Baik, mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, yang kita ketahui tujuan negara kita sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu
dibutuhkan sistem pendidikan yang menunjang para generasi bangsa untuk berguna dan bermanfaat bagi negeri kita. Beberapa program dari pemerintah, diantaranya ada program 12 tahun bersekolah, mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA. Pemerintah melakukan program tersebut agar para generasi bangsa mendapatkan pendidikan yang baik dan cukup untuk di masa depan, yang selalu mengembangkan bakat skill softnya dan hard skillnya. Ada juga beberapa program pemerintah, yaitu beasiswa. Ada beasiswa bidik misi dan KIPK. Itu adalah beasiswa bagi para penerus generasi bangsa yang tidak memiliki dana untuk bersekolah lagi. Jadi pemerintah memberikan KIPK tersebut dan bidik misi untuk menunjang para generasi bangsa untuk menuntut ilmu. Dan juga pemerintah berusaha memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di pendidikan. Di antaranya ada kurikulum. Jadi pemerintah memberikan kurikulum yang terbaik untuk generasi bangsa. Seiring dengan perkembangannya zaman, kurikulum harus juga maju mengikuti perkembangan zaman, karena pemanfaatan teknologi ini sangat penting di era modernisasi ini untuk pendidikan. Tentu saja pemerintah tidak lupa juga untuk memberikan tenaga pendidikan yang terbaik. Tenaga pendidik harus terbaik dan mengikuti zaman, yang bisa mengakses internet, menggunakan gadget, dan menggunakan sarana prasarana modernisasi. Mengenai permasalahan yang disampaikan oleh kelompok 5, pemerintah sudah memberikan solusi yang banyak. Tetapi tanggapan dari kelompok kami sendiri adalah pemerintah sudah memberikan solusi yang terbaik. Ada beberapa program dan juga beasiswa dan juga kinerja Menteri Pendidikan kita sudah sangat terapresiasi karena memberikan peluang untuk generasi bangsa untuk menuntut ilmu dan berguna untuk masa depan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sebagai orang tua, seberapa pentingnya pendidik bagi anak? Sangat penting sekali. Nah, sangat penting itu contohnya disekolahkan di pendidikan yang terbaik, terus ditambah juga dileskan, mungkin ditambahkan untuk ekstra seperti mungkin ekstra tari atau yang lainnya sesuai minat dan bakatnya. Sebagai orang tua, adakah kendala dalam mendidik anak? Banyak. Contohnya gitu. Ya karena ya mungkin dari pergaulannya, temannya yang ya bermacam-macam, mungkin susah diatur juga. Terus kan mendidik anak itu kan kendala mendidik anak itu kan banyak. Nah, ibu mendidik anak itu kayak anak ibu itu kendalanya apa? Kendalanya itu tadi kadang susah diatur, terkadang juga kan mungkin faktor HP juga. Iya, bisa Faktor HP, kebanyakan main HP juga, akhirnya tidurnya malam-malam, disuruh belajar juga sulit, kadang seperti itu. Langkah apa yang Anda ambil menghadapi kendala tersebut? Langkahnya ya memberi wawasan yang terbaik. Setiap hari dikasih tahu lah, dinasehati, mungkin yang baik seperti ini, contohnya ini, kayak seperti itu. Nah, satu lagi. Nah, tadi mbaknya kan membahas tentang anaknya yang ketika suka bermain HP dan sampai lupa waktu ya. Nah, untuk menghadapi anak dan mengajari anak tentang sampai yang lupa waktu dengan bermain HP, tindakan mbak sebagai orang tua itu apa? Mengurangi untuk main HP itu. Jadi ada batasannya, di mana waktunya untuk belajar, main HP. Jadi di senggang waktu itu HP diambil dulu.
Nah, kalau HP nih Bu, untuk zaman sekarang sekiranya butuh nggak anak ibu memegang HP untuk mendukung di dunia pendidikan? Iya, sangat butuh karena apa-apa memang sekarang IT, apa-apa HP. Contohnya Bu, salah satunya di bidang apa yang bisa membantu anak ibu misalnya gitu. Contohnya dari HP itu Iya. bidang apa? Ya mungkin dari jawaban soal-soal yang dikerjakan terkadang kan lihatnya juga di Google kan juga bisa. Saya pun juga gitu karena kalau buntu mengajari juga lewat Google. Hai, kami dari kelompok 8 ingin menanggapi wawancara dari kelompok 7 yang mana dari kelompok 7 bermasalah dengan anak terlalu sering menggunakan gadget. Solusi untuk itu adalah membatasi anak menggunakan gadget atau HP karena HP itu sangat mengganggu aktivitas yang dimana sebenarnya anak itu bisa belajar, bermain atau berkumpul dengan keluarganya, sehingga anak itu terlalu fokus dengan HP tersebut dan juga akan mempengaruhi daya pikirannya juga. Kenapa mempengaruhi? Anak akan ketergantungan dengan HP tersebut mengenai pelajaran. Pelajaran itu sebenarnya kan bisa dikerjakan dengan mandiri, atau bisa dengan belajar, atau dengan kelompok, atau bisa dengan keluarga, atau saudara, atau yang lainnya juga. Nah, dan juga HP juga mempengaruhi aktivitas lainnya karena anak tersebut akan bermain game online atau mainan-mainan yang ada di HP tersebut. Karena anak-anak usia dini sering merengek atau sering menangis sehingga orang tuanya akan memberikan apa yang dia mau seperti HP. Padahal orang tua ini bisa mengasih atau mengayomi atau memberikan wawasan yang lain mengenai HP tersebut atau dampak dari penggunaan HP tersebut. Dampak penggunaan HP tersebut bisa mengganggu kesehatan anak-anak seperti gangguan pada mata, bisa jadi tantrum di anak tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Dwi Safitri. Di sini saya bersama narasumber saya, salah satu peserta didik, ingin mewawancarai tentang permasalahan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Dendra Bayu Prayuga, biasa dipanggil Bayu. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Lembaga. Sebelumnya saya mohon izin untuk mewawancarai Mas Bayu. Selama Mas Bayu sekolah selama 2 tahun, mungkin metode pembelajaran apa sih yang digunakan? Kalau metode yang digunakan dalam pembelajaran ini masih menggunakan metode manual yang terpacu dalam buku atau LKS. Seperti itu. Dan kalau boleh tahu, fasilitas apa sih yang ada di sekolahnya Mas Bayu? Dan mungkin ada salah satu fasilitas yang mungkin kurang memadai. Kalau masalah fasilitas sih ada beberapa. Yang pertama yaitu tertuju pada kipas angin, karena sampai sekarang masih terdengar suara minta kipas angin tapi belum dijawab. Dan dari Mas Bayu sendiri, ada sih salah satu mata pelajaran yang mungkin Mas Bayu tidak menyukai dan mungkin apa alasannya? Kalau di bidang pembelajaran sih saya mungkin di bidang bahasa Inggris atau di bidang matematika, karena menurut saya di bidang bahasa Inggris dari guru yang menjelaskan kurang enak lah kalau menjelaskan atau berlibet-libet kalau ngomong. Kalau di matematika karena susah menghafal saja terus. Ya, seperti itu. Mungkin dari saya sendiri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu. Tidak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Merdeka. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 10. Saya Dina Mutafir
menanggapi kelompok 9 yang mana mereka mewawancarai salah satu peserta didik yang berasal dari sekolah SMKN 1 Belaga terkait problematika peserta didik ketika menjalani pembelajaran di sekolah. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya wawancara tersebut Mas Bayu mengutarakan unek-uneknya terkait pembelajaran di sekolah SMK. Yang pertama terkait dengan metode pembelajaran. Bagi Mas Irwan, bagaimana tanggapannya dan solusi yang seharusnya diterapkan oleh para pendidik? Kalau kita melihat dari latar belakang Mas Bayu, itu kan dari SMK. Nah, tentunya di SMK itu setahu saya notabene-nya berlatar belakang dari SMK dahulu itu bukan dahulu baru saja ini 40% itu metode pembelajaran manual dan 60% itu dilakukan praktek. Nah, kenapa? Karena mengingat sekolahnya itu kejuruan. Jadi ada beberapa metode yang manual dan praktek. Nah, kalau semisal kurang efisien, memang mungkin ada beberapa kendala mungkin di SMK sekarang tentang masalah tentang metode pembelajarannya atau dari pendidik, tenaga pendidiknya. Jadi kita harus mencari tahu apakah dari anak tersebut atau dari pendidiknya tersebut yang harus merubah metode pembelajaran. Oke, selanjutnya itu Mas terkait dengan fasilitas. Mas Bayu itu mengatakan ya salah satu siswa yang mengeluh akan fasilitas yang kurang memadai karena tidak terrealisasikan dari dulu. Contoh kecilnya kipas. Itu kan salah satu faktor yang berpengaruh pada pembelajaran. Ya. Kalau kipas menurut saya memang kalau dibutuhkan memang dibutuhkan. Apalagi kalau kita melihat dengan SMK itu rata-rata kalau guru saya itu mungkin kalau di dalam pembelajaran tinggi kelasnya ataupun minimal tidak ada alat pembantu untuk kenyamanan misalnya kayak kipas angin itu ketika mikir itu akan diberikan kesulitan sudah mikir dan juga tempatnya mana. Mungkin kita harus mencari informasi lebih lanjut, menghubungi kepala sekolah, kepala bidangnya. Terkait yang menurut katanya Mas Bayu tadi kurang yang bahasa Inggris dan matematika, itu gimana Pak Bayu? Kalau metode kayak bahasa Inggris matematika mungkin kita memiliki pandangan masing-masing, kesulitan masing-masing. Mungkin dari pendidiknya saja untuk yang mencari solusi dan juga melakukan pendekatan dengan peserta didik agar kita lebih nyaman dan peserta didik bisa lebih nyaman dan bisa Ya, inilah tanggapan kami pada kelompok 9 terkait problematika peserta